Materi inti 1 membahas tentang konsep komunikasi antar pribadi dalam percepatan pencegahan stunting. Materi inti 1 ini mencakup konsep komunikasi dialogis dan komunikasi antar pribadi dalam pencegahan stunting, prinsip komunikasi antar pribadi, dan jenis-jenis komunikasi antar pribadi, seperti KAP dari satu orang ke satu orang, KAP dari satu orang ke kelompok, dan KAP dari kelompok ke kelompok. Dengan adanya materi inti 1 ini, tenaga kesehatan di puskesmas diharapkan memiliki pemahaman tentang komunikasi antar pribadi, termasuk dalam interaksi satu individu dengan individu lainnya di sarana kesehatan atau di masyarakat, interaksi dalam kelompok kecil, penyuluhan, diskusi kelompok, pendidikan sebaya, dan lainnya. Tenaga kesehatan puskesmas yang akan memfasilitasi orientasi KAP bagi kader dalam percepatan penurunan stunting memiliki kompetensi untuk menjelaskan konsep komunikasi dialogis dan komunikasi antar pribadi percepatan pencegahan stunting. Hasil belajar. Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, tenaga kesehatan di puskesmas mampu memahami komunikasi dialogis dan komunikasi antar pribadi dalam percepatan pencegahan stunting. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti materi ini, peserta pembelajaran mampu menjelaskan konsep komunikasi dialogis dan komunikasi antar pribadi dalam pencegahan stunting, menjelaskan prinsip komunikasi antar pribadi, menjelaskan jenis-jenis komunikasi antar pribadi, menjelaskan 6 perilaku prioritas dalam pencegahan stunting melalui KAP. Materi pokok 1. 1. KAP yang dilakukan secara berkala, berkesinambungan, dan disampaikan sesuai dengan konteks budaya lokal setempat kepada kelompok target stunting dipandang efektif dalam mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat agar dapat melakukan percepatan pencegahan stunting. 2. Best practice dari negara-negara yang berhasil menurunkan prevalensi stunting dalam 5-10 tahun memprioritaskan KAP dalam intervensi tersebut, antara lain Vietnam, Kuba, Peru, dan India. Proses pemberdayaan masyarakat memerlukan komunikasi perubahan perilaku atau disingkat KPP yang spesifik, yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku, yaitu komunikasi antar pribadi atau KAP. Pentingnya kapasitas nakes dan kader dalam melakukan KAP ketika berinteraksi dengan masyarakat, seperti ibu atau pengasuh atau keluarga balita di bawah 2 tahun, melalui penyuluhan, pemantauan pertumbuhan, dan plotting. Komunikasi adalah proses menyampaikan dan menerima pesan informasi atau perasaan atau pandangan mengenai suatu topik di antara 2 orang atau lebih agar memperoleh pemahaman yang sama, baik secara verbal melalui ucapan atau nonverbal atau gerak tubuh, raut muka, suara, dan lain-lain. Di tahap awal, komunikasi dianggap berhasil apabila pesan dapat dimengerti penerima sesuai yang diharapkan penyampainya. Dengan demikian, tanggapan atau respon balik dari penerima pesan sangat penting didapatkan untuk memastikan mereka sudah mengerti pesan yang disampaikan. Pesan atau message adalah yang disampaikan oleh komunikator dan makna atau meaning adalah yang dipahami atau ditangkap oleh komunikan atau khalayak atau sasaran. Komunikator berharap pesan sama dengan makna.
Akan tetapi, faktanya tidak selalu demikian. Bisa terjadi pesan tidak sama dengan makna atau kondisi yang sama sekali tidak diharapkan, atau pesan dan makna beririsan atau kondisi yang diharapkan. Sulit mendapatkan pesan sama dengan. Komunikasi dialogis adalah komunikasi dua arah, sehingga antara komunikator dan komunikan melakukan proses saling tukar informasi dan respon, sehingga isi, materi, substansi yang dibicarakan saling dipahami. Komunikasi dua arah atau komunikasi dialogis sangat penting dalam kegiatan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun, serta tidak terlepas dalam kegiatan penyuluhan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kiranya kita perlu mencarinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikutnya yang lebih praktis. Sebagai contoh, untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan tentang hal-hal yang biasa terjadi di pekerjaan kita sebagai berikut. Apakah anak buah atau bawahan Anda sering datang kepada Anda dan secara nyaman menyampaikan unek-unek mereka? Apakah Anda dan tim Anda bisa saling menerima kritik tanpa mengambil sikap defensif? Apakah Anda tahu rasa frustasi, masalah, keinginan, minat anggota tim Anda? Apakah Anda sering menanyakan pendapat atau masukan dari anggota tim tentang suatu keputusan yang akan Anda ambil? Apakah dalam rapat dengan tim ada kebebasan menyatakan pendapat? Dari pertanyaan tersebut, bila sebagian besar jawabannya tidak, maka kemungkinan besar di kantor saudara perlu membangun komunikasi dua arah. Namun, jika sebaliknya, jawaban Anda kebanyakan adalah ya, berarti Anda telah membangun dan memelihara komunikasi dua arah. Pada kebanyakan atau pada umumnya di suatu kantor, memang terjadi kendala-kendala komunikasi, baik dari atasan maupun bawahan. Bisa jadi kendala tersebut disadari atau tidak, tetapi usaha-usaha untuk mengatasinya perlu proses dan perlu membangun keterbukaan. Secara sederhana, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication dalam pembelajaran ini adalah bentuk komunikasi yang berlangsung dengan tatap muka. Orang bertemu orang lain secara langsung, saling melihat wajah, mendengarkan suara, dapat mengamati gerak-gerik, bahkan melakukan sentuhan kepada lawan bicara. Jadi, subjek-subjek komunikasi berada di satu tempat sehingga terjadi komunikasi yang komprehensif, bukan hanya verbal atau kata-kata, namun juga melibatkan nonverbal yang kaya akan makna, non-kata-kata seperti kontak mata, mimik wajah, suara, gerak tangan, dan lain sebagainya. Dalam keseharian, KAP dapat berlangsung dalam situasi yang beragam. Misalnya, interaksi satu individu dengan individu lain di sarana kesehatan atau di masyarakat, interaksi dalam kelompok yang kecil, penyuluhan, guru dengan murid, diskusi kelompok, pendidikan sebaya, komunikasi antar orang tua dengan anak atau suami dan istri. Video call tidak termasuk dalam KAP karena komunikasi yang berlangsung tidak melibatkan orang seutuhnya. Kita hanya dapat melihat sepotong bagian tubuh, misalnya wajah dan suaranya. Itu pun kerap mengalami distorsi. Untuk menyederhanakan, alat bantu komunikasi dapat digambarkan dalam kontinum, di mana manusia berada di satu ujung, dan alat bantu mandiri pengganti manusia di ujung lain. KAP menempatkan manusia sebagai alat bantu. Manusia dengan segala kecakapannya secara lengkap, termasuk kecakapan berkata-kata, bercerita, persuasi, bergerak-gerak, bernyanyi, mendongeng, bermain drama, dan lain sebagainya. Sementara itu, di ujung lain adalah alat bantu mandiri.
yang dapat menyampaikan pesan tanpa kehadiran manusia, seperti video, poster, spanduk, dan lainnya. Petugas seringkali berpikir bahwa komunikasi harus membutuhkan alat bantu non-manusia. Banyak yang berpendapat jika tidak ada gambar, musik, ataupun film, masyarakat tidak akan memperhatikan. Kalau hanya berbicara saja akan membosankan atau tidak menarik. Sebenarnya, yang menjadi masalah bukan karena manusianya, tapi karena manusianya hanya menggunakan kemampuan berbicara satu arah dan monoton. Hal itu tentu membuat orang bosan. Sebagai alat berkomunikasi, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia bisa bercerita sehingga orang-orang terlena dan membayangkan cerita dalam pikiran seperti berputarnya film di kepala mereka. Manusia bisa bernyanyi, bahkan lebih dari CD atau file MP3. Manusia bisa bernyanyi sambil mengajak orang-orang ikut bernyanyi. Manusia bukan hanya membuat visualisasi dengan gerak tubuh, tapi bisa juga mengajak orang-orang menari bersama. Jadi, permasalahan sebenarnya adalah kita belum memanfaatkan semua kecakapan manusia secara maksimal. KAP yang ingin mengantar ke arah perubahan perilaku mensyaratkan petugas untuk memanfaatkan semua sumber dan kecakapan komunikasi yang ada pada dirinya. Bukan hanya berkata-kata saja, tetapi juga berkata-kata yang berdampak, bercerita, membujuk, mendongeng, bernyanyi, bergerak, menari, bermain drama, dan komunikasi bersama sasaran atau masyarakat harus berlangsung dalam situasi 1. Menyenangkan dan menambah keakraban. 2. Semua bicara dan mendengarkan. 3. Ke arah aksi, perubahan perilaku. 3 hal tersebut merupakan prinsip komunikasi antar pribadi. Berikut uraian detail dari setiap prinsip dimaksud. Komunikasi petugas bersama sasaran atau masyarakat harus menyenangkan dan menambah keakraban satu sama lain. Menyenangkan ditandai dengan senyum, tertawa, suasana rileks, tidak ada tekanan atau ketakutan. Dalam situasi seperti itu, klien atau masyarakat lebih mudah berinteraksi, belajar bersama, dan menerima hal-hal baru. Interaksi juga harus membangun hubungan yang semakin baik, atau dengan kata lain, lebih akrab. Interaksi antar manusia berbeda dengan interaksi dengan mesin, misalnya komputer. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan bisa memilih perilakunya sendiri. Sementara, komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hubungan yang akrab dapat membantu proses perubahan perilaku yang menjadi Prinsipnya, petugas perlu berkomunikasi dengan sasaran atau masyarakat, bukan hanya dalam rangka menyelesaikan tugas, tapi juga menjaga hubungan baik atau bertambah akrab dengan masyarakat. Petugas harus berusaha mengenal sasaran atau warga dan keluarganya lebih baik, mendengarkan untuk menghargai, dan lainnya. Bahkan petugas hendaknya jangan datang hanya ketika ada kepentingan pekerjaan saja. Informasi dari beberapa sumber mengungkapkan sejumlah kelompok masyarakat menunjukkan penolakan saat tenaga kesehatan mendatangi kampung untuk imunisasi MR. Saat petugas datang, warga buru-buru masuk rumah dan menutup rapat pintunya. Pertanyaannya, apabila tenaga kesehatan dan masyarakat sudah akrab, seperti saling menyapa dan mengobrol di puskesmas atau posyandu, kenal dengan anak dan keluarganya, menyapa saat di pasar, atau sesekali mampir ke rumahnya, kira-kira apakah tenaga kesehatan akan diperlakukan sama? Apakah masyarakat tega menghindar? Proses yang menyenangkan dan menambah keakraban pada dasarnya diperlukan karena orang memiliki remote control dan pagar. Remote control menentukan kemana arah perhatian seseorang.
Kehadiran secara fisik tidak serta-merta berarti menghadirkan pikiran apalagi hati. Tubuh bisa berada di suatu ruangan, tapi pikirannya ke tempat lain. Pagar menghalangi atau menyaring pesan yang datang dari luar. Selama pagarnya berdiri tegak dan tinggi serta belum terbuka pintunya, kemungkinan besar sasaran atau masyarakat tidak akan mengikuti nasihat atau saran petugas. Pertemuan harus menyenangkan dan menambah keakraban, sehingga orang mau menurunkan pagar dan mengarahkan remote controlnya pada petugas sebagai komunikator. Saat senang dan akrab, pesan lebih mudah masuk dan diterima sasaran atau masyarakat. Cara menurunkan pagar atau merebut remote control tidak bisa dengan paksa. Anda bisa memaksa seseorang untuk melihat ke mata Anda, tapi tidak dengan pikirannya, apalagi hatinya. Untuk menurunkan pagar dan merebut remote control, tenaga kesehatan atau kader perlu mempraktikkan teknik-teknik. Setiap orang memiliki pagar yang menghalangi atau menyaring pesan-pesan yang disampaikan padanya. Kalau pagar itu masih terkunci dan berdiri kokoh di depan warga, pesan apapun yang disampaikan petugas tidak akan didengarkan. Sama seperti remote control, pagar tidak kelihatan. Cara menurunkan atau membukanya pun tidak bisa dengan memaksa atau hanya dengan memberi instruksi. Tetapi kita harus dapat memenangkan pikiran dan hatinya. Sebagai petugas kesehatan, Anda memiliki modal kredibilitas ahli. Artinya, modal untuk memenangkan pikiran sedikit banyak sudah di tangan. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah memenangkan hati sasaran atau apabila tenaga kesehatan dan masyarakat sudah akrab, seperti saling menyapa dan mengobrol di puskesmas atau posyandu, kenal dengan anak dan keluarganya, menyapa saat di pasar atau sesekali mampir ke rumahnya, kira-kira apakah tenaga kesehatan akan diperlakukan sama? Apakah masyarakat tega menghindar dan menutup pintu? Orang belajar dengan berbagi gagasan atau pengalaman. Petugas lapangan bukan hanya membagi informasi, tapi juga perlu mendengar pendapat masyarakat dari pengalaman kesehariannya, ataupun kearifan-kearifan lokal yang selama ini menjadi panduan dan kebiasaan masyarakat. Saat semua orang bicara dan mendengarkan, banyak pembelajaran yang bisa diperoleh. Bukan hanya itu, proses bicara, mendengarkan, sebetulnya merupakan bentuk saling menghargai. Semua orang senang apabila merasa dihargai. Saat dihargai, orang bukan hanya hadir dalam pertemuan secara fisik, tetapi hadir pula pikiran atau hatinya. Seperti yang umum diketahui, tidak sedikit masyarakat yang hadir dalam penyuluhan, tapi pikirannya tidak fokus, begitu juga hatinya. Dalam kesempatan berkomunikasi, semua pihak harus bicara dan saling mendengarkan sehingga terjadi dinamika. Bukan hanya tenaga kesehatan yang berbicara panjang lebar, sasaran atau masyarakat pun harus bicara. Apabila sasaran atau masyarakat tidak bicara, maka dia tidak terlibat dalam percakapan. Apabila tidak terlibat, mereka tidak terikat atau berkomitmen pada apapun hasil atau kesepakatan percakapan. Jadi semua pihak harus bicara dan tidak hanya mendengarkan, tetapi menyimak dengan cermat untuk membangun percakapan bersama dan interaktif. Percakapan yang dibangun bersama akan memunculkan rasa memiliki di antara pihak-pihak yang terlibat, dan akhirnya akan muncul komitmen pada kesepakatan yang dihasilkan. Ketika sasaran atau masyarakat hanya diam saja atau hanya berkesempatan memberi jawaban singkat seperti ya, setuju, mau, dan lain-lain, kita tidak mengetahui apakah dia sebetulnya paham atau tidak, setuju atau tidak, mau atau tidak. Pada dasarnya, orang marah pun lebih baik daripada yang diam. Orang marah menyampaikan masalahnya dengan bicara. Selagi masih berbicara, kita bisa memanfaatkan teknik-teknik KAP
untuk mengelola percakapan dan mengarah pada perubahan perilaku. Apabila sasaran atau masyarakat tidak bicara, akan sangat sulit. Komunikasi yang menyenangkan dan menambah keakraban sangat baik, apalagi yang memberi kesempatan semua orang berbicara dan saling mendengarkan. Namun apabila hanya sebatas itu, kita tidak dapat mencapai tujuan akhir KAP, yaitu perubahan, baik sikap, nilai, sampai muncul intensi atau tekad kuat untuk merubah perilaku. Misalnya, ibu hamil yang semula tidak suka dengan minum TTD, kemudian sesampainya di rumah berubah ingin minum TTD. Untuk itu, perlu diaplikasikan sejumlah teknik-teknik yang mengantar sasaran atau masyarakat ke perubahan perilaku yang lebih sehat. Prinsip ketiga ini juga menekankan bahwa tujuan akhir komunikasi bukanlah menambah pengetahuan saja, apalagi menjejali sasaran atau masyarakat dengan informasi atau pesan yang sebetulnya hanya untuk konsumsi dunia akademis. Hanya tahu, belum tentu mau bersikap untuk melakukan. Misalnya, perokok adalah orang yang paling tahu bahaya merokok karena sering membaca peringatan merokok dengan gambar yang menakutkan sekalipun. Namun mereka tetap merokok. Jadi, sebaiknya kita tidak berorientasi untuk memenuhi pikiran sasaran atau masyarakat dengan banyak konsep atau teori. Namun, pilihlah yang paling relevan atau dibutuhkan saja, dan sesuaikan dengan budaya. Untuk mengantar ke perubahan perilaku, petugas dapat mengelola percakapan yang mengingatkan orang pada mimpi, harapan, atau kekhawatiran, dan menawarkan manfaat-manfaat atau risiko jangka pendek. Petugas juga dapat menggugah perasaan, mengumpulkan dukungan kelompok, merinci lalu mengunci komitmen, menguatkan tekad dengan sentuhan fisik, dan lain sebagainya. Sasaran atau masyarakat harus diantar ke gerbang perubahan perilaku, yaitu intensi atau tekad yang kuat, agar pembelajaran yang didapat, dipahami dan disetujuinya benar-benar bertindak lanjut, yaitu ke arah perubahan perilaku. Proses KAP dapat berlangsung antara dua orang atau two-way communication, di mana satu orang berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan, dan satu orang lainnya sebagai komunikan yang menerima pesan dengan saling berhadapan atau tatap muka. Komunikasi ini memungkinkan komunikator dan komunikan dapat melihat bahasa tubuh satu sama lain saat berbicara dan mendengarkan. Keuntungan komunikasi tatap muka ini adalah dapat segera mendapatkan umpan balik sehingga kesalahpahaman dapat diselesaikan secara langsung tanpa penundaan. Makna pesan menjadi lebih jelas dengan menambahkan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, hingga dapat melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan. Kelemahannya, komunikasi tatap muka dapat memakan waktu, dapat menyebabkan hubungan kedua belah pihak menjadi tegang, tergantung pada topik apa yang sedang dibahas, serta dapat mengarah pada intimidasi, tergantung pada hubungan antara dua individu. KAP dari satu orang ke satu orang dapat berupa percakapan atau dialog dalam suasana informal, seperti saat berpapasan di tengah jalan, percakapan antara suami dan istri, percakapan antara ibu dan anak, percakapan antara dua orang sahabat, ataupun dalam suasana formal, seperti saat melakukan konseling, menghadiri wawancara kerja, berbicara dengan klien, dan sebagainya. Berikut ini adalah salah satu contoh percakapan atau dialog KAP dari satu orang ke satu orang yang terjadi di antara dua orang sahabat. Besok aku mau ke puskesmas nih, mau bersihin karang gigi. Ikutan yuk. Bersihin karang gigi? Emang bisa di puskesmas? Ada ya alatnya di sana? Ada dong, harganya juga cukup terjangkau. Wah, boleh juga tuh, aku ikut deh. Oke deh, besok sebelum aku ke puskesmas, aku mampir ke rumah kamu dulu ya. Oke, Anka. Selain antara dua orang,
Proses KAP dapat berlangsung dari satu orang ke kelompok secara tatap muka, di mana satu orang komunikator menyampaikan pesan kepada dua atau lebih yang berada dalam satu kelompok. Baik komunikator maupun komunikan saling berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam proses komunikasi. Pada proses KAP ini, komunikator tidak hanya memusatkan perhatiannya pada satu komunikan, tetapi juga harus memperhatikan komunikan lainnya yang ada di dalam kelompok tersebut. Contohnya adalah pada saat penyuluhan kelompok, kelas ibu balita, dan sebagainya. Berikut ini adalah salah satu contoh percakapan atau dialog KAP antara satu orang ke kelompok. Nah, ibu-ibu, beginilah cara memasak bubur kacang ijo yang baik dan benar agar gizinya tidak terbuang. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan komentar atau berbagi pengalaman? Saya Bu Aca, saya mau bertanya. Silakan, Bu Rika. Begini Bu, setelah kacang ijo matang, apa boleh dicampur dengan santan mentah saat ingin dimakan? Kalau pengalaman saya sih rasanya lebih gurih. Bagus sekali pertanyaannya, Bu Rika. Saya tampung dulu ya. Silakan, ibu-ibu yang lain, apakah ada juga yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Iya, silakan Bu Lona. saya tuh suka campur bubur kacang ijo dengan ketan hitam, terus santannya matang sebelum dimakan. Mempengaruhi kandungan gizi nggak ke bubur kacang ijonya? Wah, menarik nih pertanyaannya Bu Lona. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Rika dan Bu Lona, apakah ada satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Atau ada yang ingin berbagi pengalaman tentang cara memasak bubur kacang ijo yang unik? Kalau saya mau berbagi pengalaman Bu. Silakan Bu Bian. Makasih Bu Aca. Saya suka masak bubur kacang ijo dicampur dengan jahe Bu. Rasanya hangat di badan. Terus kalau saya kasih buat anak-anak, saya taruh bubur kacang ijonya di wadah agar-agar. Bentuknya lucu-lucu supaya mereka mau makan. Proses KAP juga dapat berlangsung dari kelompok ke kelompok. Berbeda dengan KAP dari satu orang ke kelompok, KAP dari kelompok ke kelompok memungkinkan setiap orang dalam kelompok tersebut berpartisipasi atau berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Biasanya aktivitas komunikasi jenis ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan visi dan misi yang sama, atau sekelompok orang dengan hobi atau minat yang sama dalam satu komunitas atau organisasi tertentu. Misalnya, sekelompok orang yang telah berhasil memiliki berat badan ideal akan mempengaruhi sekelompok orang lain yang baru mau mencapai berat badan ideal. Atau sekelompok orang yang gemar dan rajin berolahraga akan mempengaruhi sekelompok orang lainnya yang malas berolahraga. Prinsip melakukan KAP pada jenis ini tidak jauh berbeda dengan KAP satu orang ke satu orang dan satu orang ke kelompok. Perbedaannya, dalam melakukan KAP jenis ini, perlu memilih atau menunjuk juru bicara yang mewakili. Berikut ini adalah salah satu contoh KAP dari kelompok ke kelompok. Teman-teman, besok Jumat, jangan lupa ya, sebelum memulai aktivitas rutin kantor, kita olahraga dulu sekitar 1 jam di lapangan supaya badan kita bugar. Oh iya, buat yang baru gabung, besok tolong pakai baju warna hitam dulu ya, sampai ada pembagian seragam olahraga berikutnya. Terima kasih. Siap Kak, yang penting musik pengiringnya harus oke nih, biar kita tambah semangat loh. Perilaku prioritas merupakan perilaku yang memiliki potensi tertinggi untuk mempercepat pencapaian program, dalam hal ini pencegahan stunting. Perilaku-perilaku ini dipilih di antara perilaku lain yang berkontribusi dalam mencegah stunting karena berdampak tinggi pada penyebab utama stunting pada balita dibandingkan perilaku-perilaku lainnya. Pemilihan perilaku prioritas ini bukan berarti bahwa dukungan untuk perilaku lain yang berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting harus dikurangi. Di antara dokumen strategi komunikasi pencegahan stunting
Terdapat 17 indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu 2019-2024. Untuk mencapai indikator tersebut, dipilihlah 6 perilaku yang dapat diintervensi yang diharapkan dapat menjadi pemicu tercapainya ke-17 indikator tersebut melalui pendekatan KAP. Perilaku prioritas dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain, perilaku-perilaku tersebut dapat mempengaruhi satu atau lebih perilaku lain yang merupakan penyebab langsung atau mendasar dari stunting. Perilaku yang dapat diintegrasikan dengan lintas sektoral di berbagai bidang teknis terkait penurunan stunting. Perilaku yang dapat diukur dan layak untuk dipantau dari waktu ke waktu. Berdasarkan FGD dan berbagai pembahasan bersama dengan lintas program dan lintas sektor, diperoleh 6 perilaku prioritas dalam pencegahan stunting yang menjadi fokus intervensi komunikasi perubahan perilaku atau KPP percepatan pencegahan stunting. Keenam perilaku tersebut antara lain: 1. Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan. Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu penyebab bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Selanjutnya, anak yang BBLR tersebut berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan datang. Salah satu gangguan tersebut adalah terjadinya stunting pada 2. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan. Kelas ibu hamil adalah pertemuan antara tenaga kesehatan dan kader dengan para ibu hamil. Dalam kegiatan ini, ibu hamil akan mendapatkan berbagai informasi seputar kehamilan termasuk tanda-tanda jika ada bahaya selama masa kehamilan. Ibu hamil diharapkan rutin mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa. 3. Ibu melakukan pemberian makanan pada bayi dan anak atau PMBA secara tepat. Melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, memberi ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, serta memberi makanan pendamping ASI dan makanan lokal, sambil terus memberi ASI hingga anak berusia 2 tahun. Makanan pendamping ASI 6-8 bulan, 9-11 bulan, dan lebih dari 11 bulan sampai 2 tahun. Pengetahuan tentang PMBA sangat penting selama masa pertumbuhan bayi dan anak. Sering dijumpai kekeliruan dalam PMBA, baik dari pandangan budaya maupun kurang informasi kepada. 4. Ibu membawa balita secara rutin ke posyandu sebulan sekali untuk pemeriksaan tumbuh kembang. Ibu atau pengasuh diharapkan membawa balita mereka ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya secara rutin. Dengan membawa balita ke posyandu secara rutin, kader atau tenaga kesehatan dapat melihat jika terdapat tanda-tanda atau indikasi pertumbuhan dan perkembangan bayi atau balita tersebut mengarah ke stunting, sehingga dengan segera akan diberikan intervensi yang bisa memperbaiki kondisi bayi atau balita 5. Ibu, anak, dan seluruh keluarga cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir di waktu-waktu penting. Salah satu penyebab terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita adalah terjadinya infeksi yang berulang. Salah satu infeksi berulang yang sering terjadi adalah diare pada bayi dan balita. Kejadian diare dapat disebabkan oleh anggota keluarga, khususnya ibu dan atau pengasuh tidak rutin melakukan cuci tangan pakai sabun. Tangan yang nampak kelihatan tidak kotor belum tentu tidak ada kuman. Tangan yang tidak dicuci dengan sabun dan air mengalir dapat memindahkan kotoran atau kuman ketika menyiapkan makanan bayi atau balita yang akhirnya bisa menyebabkan diare pada bayi atau balita. 6.
6. Ibu, anak, dan seluruh keluarga menggunakan jamban sehat. Selain CTPS yang tidak dilakukan secara rutin oleh ibu atau pengasuh, faktor lain yang menyebabkan diare adalah adanya vektor atau lalat yang hinggap dari kotoran atau tinja ke makanan, piring, gelas, atau sendok bayi atau balita. Jika masyarakat menggunakan jamban sehat, maka vektor atau lalat memiliki kesempatan yang terbatas untuk membawa kuman dari tinja ke makanan atau perangkat makanan keluarga. 6 perilaku prioritas tersebut menjadi informasi yang penting untuk disampaikan oleh tenaga kesehatan dan kader kepada kelompok sasaran menggunakan pendekatan komunikasi antar pribadi dengan metode dan media alat bantu komunikasi yang akan dibahas lebih lanjut pada mata pelatihan. Sekarang saya tahu bahwa pertama, pesan adalah yang disampaikan komunikator, sedangkan makna adalah yang dipahami oleh komunikan. Fakta di lapangan, kedua itu bisa saja berbeda. Kedua, komunikasi dialogis adalah komunikasi dua arah, sehingga antara komunikator dan komunikan melakukan proses saling tukar informasi dan respon, sehingga isi atau materi atau substansi yang dibicarakan saling dipahami. Ketiga, sifat tatap muka langsung melibatkan aspek verbal maupun nonverbal dan bisa terjadi dalam berbagai situasi. Keempat, dengan metode KAP, orang bukan hanya bernyanyi, tapi juga bisa mengajak masyarakat ikut bernyanyi. Kelima, 3 prinsip komunikasi antar pribadi adalah 1. Menyenangkan dan menambah keakraban. 2. Semua bicara dan mendengarkan. 3. Ke arah aksi perubahan perilaku. Keenam, setiap orang memiliki pagar dan remote control. Pagar memblok atau menyaring pesan yang datang dari luar dirinya. Sementara, remote control menentukan kemana arah perhatiannya. Kehadiran secara fisik atau ragawi tidak serta-merta berarti kehadiran pikiran maupun hati. Ketujuh, jenis-jenis komunikasi antar pribadi meliputi 1. KAP dari satu orang ke satu orang. 2. KAP dari satu orang ke kelompok. 3. KAP dari kelompok ke kelompok. Kedelapan, untuk menggunakan alat bantu KAP dalam percepatan pencegahan stunting, harus memiliki kemampuan dasar tentang 6 perilaku prioritas pencegahan stunting, yaitu 1. Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan. 2. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan. 3. Ibu melakukan pemberian makanan pada bayi dan anak atau PMBA secara tepat. Melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, memberi ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, serta memberi makanan pendamping ASI dan makanan lokal, sambil terus memberi ASI hingga anak berusia 2 tahun. 4. Ibu membawa balita secara rutin ke posyandu,
sebulan sekali untuk pemeriksaan tumbuh kembang. 5. Ibu, anak, dan seluruh keluarga cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir di waktu-waktu penting. 6. Ibu, anak, dan seluruh keluarga menggunakan jamban sehat. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pembelajaran mandiri materi pembelajaran inti 1 konsep dasar komunikasi antar pribadi dalam percepatan pencegahan stunting. Selanjutnya Anda akan melakukan kegiatan pembelajaran mandiri untuk materi pembelajaran inti 2, yaitu bina suasana dalam komunikasi antar pribadi.